kalau orang sudah mengetahui tentang pengertian setan, tentu mereka tidak sembarangan untuk menjadi setan. Karena apa? Setan itu kan perilaku manusia yang terkutuk, atau semua perilaku manusia yang tidak terpuji. Itu artinya setan, ya. Yang terkutuk. Siapa yang mengutuk? Yang mengutuk dirinya sendiri. Juga dikutuk orang lain. Juga dikutuk oleh Tuhannya. Jadi tiga yang mengutuk inilah kita dalam sebutan setan. Siapapun itu, kalau bersifat atau berbuat terkutuk, tentu setan. Artinya tidak terpuji, itu setan. Dan kalau sudah jadi setan, tentu tidak mendapat perlindungan Tuhan. Karena setan itu berlawanan dengan Tuhan. Kalau Tuhan, semua yang terpuji itu dari Tuhan atau Tuhan. Semua yang terpuji. Jadi repot. Kita tidak mendapat perlindungan Tuhan itu artinya orang tidak selamat. Orang yang tidak selamat, bahkan orang itu dimurkai oleh Tuhannya. An'amta alaihim, tidak akan didapat baginya. Maghdubi alaihim, nah, dimurkai oleh Tuhannya. Orang yang dimurkai oleh Tuhannya itu sangatlah susah. Hidup menderita, hati tidak tenang, niat terpeleset. Ketika kita sirnya terpeleset, ketika kita menggunakan budi atau akalnya juga terpeleset, merugikan. Kita menggunakan cipta atau karyanya juga tidak bermanfaat baik. Ketika kita menggunakan rasa juga tidak nyaman. Ketika berangan-angan juga ngelantur nggak karuan. Dan hati kita tidak akan mendapat ketentraman. Nah, itulah sudah. Itu golongan orang yang merugi. Jadi orang yang merugi itu orang yang tidak mendapat perlindungan Tuhan. Artinya kita jadi setan. Nah, kalau kita tidak jadi setan, kita berbuat baik, maka kita mendapat perlindungan Tuhan. Hati kita bisa tentram. Kita selalu mendapat petunjuk. Jadi petunjuk Allah itu setiap saat. Petunjuk Allah itu bukan hanya di kitab-kitab itu saja, atau bukan hanya di Quran dan Al-Hadis saja, tetapi di dalam hati kita, setiap langkah kita itu kita mendapat petunjuk. Niat kita mendapat petunjuk, budi kita mendapat petunjuk, cipta kita mendapat petunjuk, rasa kita mendapat petunjuk, angan-angan kita mendapat petunjuk, hati kita juga mendapat petunjuk. Nah, ini orang yang an'amta alaihim, yang telah diberi nikmat oleh Tuhannya. Oleh karenanya manusia itu ya ngunduh waing pakerti. Kalau pakerti ini Allah, ya bakal ngunduh Allah. Kalau pakerti ini baik, ya bakal mengunduh kebejian atau kebaikan. Terutama adalah keselamatan. Jadi bejo ciloko, baik dan buruknya seseorang itu ya tergantung bagaimana kita bersikap. Dan bagaimana sikap itu dituntun oleh Tuhannya atau tidak. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi aku ini kan berisi macam-macam itu tadi. Ketika aku ini, manusia ini sudah berubah jadi setan, waduh lah, itu orang yang celaka, manusia yang celaka, manusia yang merugi. Dan ketika kita mau menggunakan sifat ketuhanan, sifat ketuhanan itu apa? Ya, hal-hal yang terpuji tadi, itu sifat ketuhanan, hal yang terpuji. Terutama adalah pengasih dan penyayang yang nanti akan diterangkan di bab lain. Sifat yang terpuji itu
jelas sesuatu yang dimana kita mendapat balasan terpuji juga. Loh, kalau kita sudah mendapatkan sesuatu yang terpuji, itu baru jadi orang yang beruntung, bukan yang merugi. Jadi siapakah setan itu? Ya setan itu jawabannya tadi. Ya kita-kita ini ketika menjadi orang yang terkutuk. Dan siapa Tuhan itu? Tuhan itu adalah sesembahan manusia dan juga yang menciptakan manusia. Intinya bahwa Tuhan itu sesuatu yang maha. Yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha macam-macam. Jadi Tuhan itu yang maha. Ya. Jadi kalau disebut namanya Allah, ya itu nama saja, nama Tuhan. Diberitahu nama Tuhannya namanya Allah, misalnya seperti itu. Atau diberitahu namanya Tuhannya adalah Allah, atau seperti itu. Atau juga diberitahu nama Tuhannya nama yang lain. Yang penting tidak disekutukan atau tidak disamakan dengan yang lain, atau diserupakan dengan yang lain. Ya itu Tuhan marah kalau begitu. Jadi kalau kita memiliki Tuhan, ya kita harus bersifat seperti Tuhan, seperti sifat Tuhan, yaitu semua yang terpuji. Maka semua yang terpuji itu utusan Allah. Sesungguhnya orang yang terpuji itu utusan Allah. Dan itu harus diakui, harus diyakini, atau bahkan disaksikan ketika ada orang-orang yang terpuji memberimu sebuah hal yang manfaat, misalnya makanan, minuman, pekerjaan yang menghasilkan uang, atau manfaatan yang lain, atau pendidikan dan sebagainya, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ya itu sesungguhnya orang yang seperti itu memberi manfaat, itu hal yang terpuji, itu utusan Allah, itu Rasulullah.